Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatan wassalaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suami dan istri di dalam bahtera rumah tangga akan terus abadi sampai keduanya wafat, atau salah satunya wafat, atau kedua-duanya wafat bersamaan gitu ya. Apabila, jadi intinya akan mengalami kelanggengan di dalam hubungan keduanya dalam kehidupan sehari-hari, selagi keduanya benar-benar bisa memahami hak dan kewajibannya. Suami bisa memahami hak dan kewajibannya, istri bisa memahami hak dan kewajibannya. Ini kalau bisa diketahui, difahami, dan diamalkan, tentunya ini benar-benar bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari syariat Islam itu, yaitu mempertahankan rumah tangga, mempertahankan rumah tangga. Dan sebab di antara salah satu tujuan dari syariat kita adalah mempertahankan rumah tangga. Dan kalau kita ingin mengetahui, pemirsa sekalian, hebatnya dan juga kebaikan dari syariat Islam, syariat Islam itu sangat memotivasi seseorang yang belum menikah, laki-laki dan perempuan yang belum menikah, untuk segera menikah kalau memang sudah mampu, Mas. Jadi yang belum menikah itu dimotivasi untuk nikah apabila sudah mampu. Yang sudah berada di dalam pernikahan itu, syariat Islam memberikan ajaran untuk bisa menuju kelanggengan ya dari hubungan suami dan istri ini. Kemudian apabila ya, Islam juga memberikan ajaran apabila keduanya sudah berpisah, bercerai atau talak gitu ya, maka syariat Islam juga memberikan jalan agar keduanya bersama kembali, yaitu dengan cara rujuk. Ya, seperti itu ya. Jadi merupakan ajaran yang sangat indah dan tidak ada bandingannya ya, kehebatan dan juga kebaikan Islam ini di dalam syariat manapun di dunia ini. Jadi seperti itu. Baik. Dan di antara hak kewajiban suami dan istri, termasuk hak yang dan juga kewajiban yang besar adalah hak-hak yang berkenaan dengan istri atau kewajiban suami. Ya, seperti itu. Sebagaimana halnya kewajiban istri kepada suami itu juga besar, maka kewajiban istri kepada suami juga besar. Berikut ini akan kita jelaskan hak-haknya istri yang wajib bagi suaminya, agar sang suami benar-benar bisa memahami ya dan mengetahui kewajiban dia. Yang tentunya sekali lagi, seseorang yang sudah menikah, laki-laki sudah setuju untuk menikahi si fulana, maka perlu diingat, ketika dia sudah menikah dan sudah melaksanakan ijab kabul yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, maka saat itu dia sudah jadi suami, dan saat itu langsung dia berkewajiban melaksanakan hak-hak yang akan kita jelaskan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, haknya istri yang pertama adalah husnul 'ishrati ma'az zaujah. Jadi husnul 'ishrati ma'az zaujah. Haknya istri adalah dipergauli dengan cara yang baik. Jadi sang suami berkewajiban memperbaiki hubungan bergaul dia, berinteraksi dia, bermuamalah dia yang baik dengan istrinya. Maksudnya apa? Ya tidak boleh menyakitinya, tidak boleh mengganggunya, tidak menunda-nunda haknya dalam keadaan dia mampu. Selalu menampakkan keadaan, kondisi yang menyenangkan gitu ya. Kemudian menampakkan pula senyuman gitu ya. Kemudian wajah yang berseri-seri dan juga tidak melipat wajahnya, seperti itu. Ini adalah kewajiban dari suami. Jadi jangan suami kalau berhadapan dengan istrinya, dengan keluarganya itu dalam keadaan cemberut, marah terus, tidak demikian. Ya, mungkin sekali-kali seperti itu, tapi kalau itu menjadi watak, ini adalah tidak baik. Yang seperti itu tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada para suami dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara baik. Ya, seperti itu. Kemudian Allah juga berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Kaum wanita selain mereka memiliki kewajiban pada suami, dia juga mempunyai hak. Jadi jangan sang suami menuntut kewajibannya terhadap kewajiban istri kepada dia, tapi juga harus dia melaksanakan kewajiban dia terhadap istri. Jadi seperti itu ya.
Ini seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Dan Nabi kita SAW memuji, menyanjung pada suami yang benar-benar bisa berperilaku baik kepada istrinya dengan sabdanya yang berbunyi khairukum khairukum li ahlihi maaf khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dan sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya sendiri. Jadi semakin baik dia melayani istrinya, anak-anaknya, maka dia adalah orang yang terbaik. Nah, gitu ya. Dan saya adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga saya. Jadi hendaknya kepala rumah tangga adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kepala rumah tangga sekali lagi atau suami harus orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jangan yang menjadi atau jangan orang yang baik terhadap keluarga kita adalah orang lain. Tapi kita kalau dengan keluarga jahat itu, ini tidak boleh. Jadi sekali lagi jangan yang memperlakukan baik istri kita, anak kita adalah orang lain. Ini menjadi inilah yang bisa menyebabkan sang istri itu punya idaman lain, topil gitu ya, pria idaman lain di luar. Karena sang suami jahat, galak terus gitu, dan ini tidak boleh. Ini yang pertama menurut saya sekalian sangat penting. Nah, ini adalah kewajiban sekali lagi bagi sang suami. Kemudian kewajiban yang kedua, ketiga, dan keempat adalah an-nafaqah, al-kiswatu was-sukna bil ma'ruf. Itu sang suami harus memberikan nafkah, pakaian, dan juga tempat tinggal, sandang pangan papan gitu ya, kepada istrinya dengan cara ma'ruf. Mana ma'ruf itu maksudnya adalah ma'ruf itu asalnya dari arafah, yang mananya adalah dikenal atau diketahui. Yang ma'ruf itu maknanya adalah yang dikenal. Maksudnya yang ma'ruf di sini maksudnya adalah secukupnya. Atau makna ma'ruf di sini secukupnya sesuai dengan adab yang adat atau adat ya, sesuai dengan adat bukan adab. Sesuai dengan adat istiadat yang dikenal oleh masyarakat sekitar. Jadi seperti itu. Dan ini berbeda-beda ya. Makna bil ma'ruf ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang. Jadi memberi nafkah kepada istri yang kaya dengan istri yang fakir itu berbeda. Memberi nafkah kepada istri yang ada di Indonesia dengan istri di luar negeri itu berbeda. Jangankan itu, di Indonesia saja berbeda-beda nafkahnya gitu ya. Memberi nafkah kepada istri di negeri yang sangat dingin dengan negeri yang panas juga berbeda. Nah, itulah yang disebut ma'ruf. Jadi memberikan kecukupan sesuai dengan adat istiadat yang ada di tempat masing-masing, yang dikenal di tempat masing-masing. Kalau di tempat masing-masing cukupnya istri dikasih nafkah 1 juta, ya sudah 1 juta itu minimal itu. Ya seperti itu ya. Jadi demikian. Dan ini sekali lagi adalah kewajiban dari sang suami, harus memberikan nafkah. Jadi gitu ya, harus memberikan nafkah makan, kemudian pakaian dan juga papan. Jadi ini adalah sekali lagi hak dari istri, hak dari istri dan juga anak-anak. Jadi nggak boleh sang istri itu dibiarkan tidak memakai pakaian yang menutup aurat ya, dalam keadaan dia mampu untuk membelikannya. Nggak boleh membiarkan istri dan anak itu dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan dia mampu untuk bisa menafkahinya. Ya, seperti itu ya. Namun nafkah intinya nafkah istri dan anak ini adalah kewajiban dari suami yang memang Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkannya. Allah Subhanahu wa taala ya di antaranya berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7, liyunfiqu sa'atin min sa'atih. Jadi orang yang mempunyai keluasan itu harus memberikan nafkah sesuai dengan keluasan. Ya, memberikan nafkah dari keluasan yang Allah berikan. Yang kaya kasih rezeki yang lebih gitu ya. Jadi jangan dipelitin sama seperti orang fakir, ini tidak boleh. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Siapa saja yang disempitkan rezekinya, maka tetap supaya memberikan nafkah sesuai dengan yang telah Allah berikan pada dia. Yang fakir ya tetap harus memberikan nafkah. Tapi saya nggak ada, ya tetap harus beri nafkah, harus bekerja keras. Konsekuensinya sekali lagi kewajiban memberi nafkah, sandang pangan papan kepada anak dan istri. Konsekuensi dari sang suami wajib bekerja mencari nafkah. Yang penting dia tetap terus bekerja walaupun tidak mendapatkan pekerjaan tetap. Tidak wajib dia mendapatkan pekerjaan tetap. Yang penting dia tetap bekerja gitu ya. Walaupun pekerjaan yang berbeda-beda ya, tapi yang penting dia harus bekerja seperti itu ya, dan lain-lain.
Nah, intinya tentang masalah wajibnya sang suami memberikan nafkah, pemirsa sekalian, adalah intinya karena sudah menjadi suami dan istri. Sudah menjadi istri Anda gitu ya, harus Anda nafkahi. Ini juga dengan syarat ya, apabila sang istri itu memberikan kesempatan kepada suami untuk mau berhubungan dengan dia. Suami minta ya, suami minta baik hubungan di malam pertama atau seterusnya, sang istri memberikan. Ya, begitu ya. Begitu juga dikarenakan karena pernikahan ini adalah sudah sah, kemudian sang istri ya memberikan haknya suami ya, diajak berhubungan mau, karena itu adalah hak suami. Nah, dalam keadaan begitu tetap wajib, plus juga dia mampu, harus sang istri taat kepada suaminya, tidak keluar melainkan dengan izinnya. Kondisi-kondisi seperti inilah yang mengharuskan sang suami memberikan nafkah, termasuk memberikan nafkah memberikan nafkah berupa rumah, masyaallah muslimin wal muslimat ya. Ya, rumah itu juga harus. Walaupun rumah itu bukan punya sendiri tapi harus gitu. Contohnya sang istri jika dia tidak berkenan tinggal bersama dengan mertuanya atau dengan orang tuanya istri gitu ya, dengan orang tuanya suami, dia menginginkan rumah sendiri, itu adalah hak dia. Jadi seperti itu. Begitu juga ketika dia memiliki istri lebih dari satu. Dia pengennya karena kuasa gitu ya, bisa menundukkan istrinya semua. Dia pengennya sang suami itu mengumpulkan dua istrinya atau lebih dari seorang istri itu di rumahnya, di dalam satu rumah. Namun istri yang satunya tidak mau. Saya menginginkan rumah sendiri walaupun kita ngontrak. Saya ingin sendiri. Walaupun saya ngontrak, tetap saya harus ditempatkan rumah sendiri. Kalau memang sang istri seperti itu adalah hak dia. Sang suami tidak boleh mengabaikannya. Nah gitu ya. Kalau dia mengabaikan berarti dia telah berdosa dan dia telah zalim kepada istrinya. Istrinya nggak suka setiap hari melihat madunya gitu. Ya harus dikasih rumah sendiri. Dan ini adalah memang kewajiban. Makanya sang suami yang mau poligami dia harus berilmu dulu. Kuat ilmunya tentang syariat Islam. Karena Islam juga mengatur tentang fikih poligami. Hukum Islam yang berkenaan dengan poligami. Seperti itu ya. Begitu juga walaupun sang istri itu termasuk orang yang sudah punya penghasilan juga, tetap juga harus dinafkahi, gitu ya. Tetap harus dinafkahi. Jadi istri yang bekerja, tapi kan dia udah punya uang, ngapain saya kasih duit? Ya nggak boleh. Tetap harus dinafkahi. Ya istri itulah enaknya istri itu ya. Jadi istri adalah perempuan adalah makhluk yang tidak wajib memberikan nafkah kepada diri sendiri dan orang lain. Perempuan adalah makhluk yang dicukupi. Jadi kalau dia punya penghasilan sendiri, dia bekerja diizinkan oleh suami gitu ya. Dalam keadaan demikian, dia punya penghasilan sendiri, dia bisa utuh itu penghasilannya. Utuh. Walaupun dia penghasilan lebih besar dari suami, tetap dia harus tetap sang suami harus memberikan nafkah seandainya istrinya meminta. Dan sang istri berhak untuk menahan gajinya. Ya, ini kan gaji saya, kamu harus ngasih nafkah saya, begitu. Nah, jadi walaupun tetap dengan cara yang baik ngomongnya gitu ya, seperti itu. Dan demikian pemirsa sekalian, tentang masalah hal ini. Dan adapun tentang besaran nafkah itu tidak ada ketentuannya. Jadi silakan ya sang suami memberikan nafkah kepada istrinya dan tidak ada ketentuannya. Nggak ada ketentuan minimal tuh berapa, maksimal berapa, tidak ada ketentuan. Ya, selagi dia memang nggak bisa, misalnya ketentuannya dia kebutuhan 1 juta, dia nggak bisa memberikan 1 juta, tidak mengapa. Dia bisa, kebutuhan cukupnya adalah 3 juta, cukup 3 juta. Dia bisa memberikan 15 juta, silakan, nggak masalah. Yang penting yang tidak boleh adalah israf. Israf itu maknanya adalah berlebih-lebihan. Ya, seperti itu, digunakan untuk hal-hal yang memang tidak penting, ini tidak boleh dalam Islam. Kemudian termasuk tabdzir. Tabdzir itu membelanjakan untuk maksiat, walaupun itu sedikit, itu tabdzir. Jadi demikian. Nah, dan lain-lain. Kemudian termasuk di dalamnya pemirsa sekalian, para ulama menjelaskan tentang masalah nafkah ini adalah nafkah untuk berobat. Nafkah untuk berobat sang istri gitu ya. Walaupun para ulama dahulu itu ya, itu mengatakan bahwasannya tidak wajib sang suami menafkahi istrinya untuk berobat. Tapi adalah tidak baik ya kalau di zaman sekarang, karena memang zaman sudah berbeda. Dia mempergauli istrinya, dia memanfaatkan istrinya, dia bisa menikmati istrinya saat sehat. Terus apakah disebut orang berakal sang suami
yang apabila istrinya sakit kemudian dia kembalikan pada orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang memang tidak diterima dengan akal gitu ya. Jadi seperti itu, tetap harus dinafkahi. Kemudian yang berikutnya, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban suami yang berikutnya adalah sang suami, ini yang kelima ya sekarang, yaitu at-talattufu bizaujati wa mula'abatuha wa taqdiru sighari sinniha. Jadi kewajiban sang suami atau hak istri yang berikutnya adalah bersikap lembut kepada istri. Bersikap lembut terhadap istri, bermain-main dengannya, dan menghargai umurnya yang masih muda. Kalau Anda yang menikahi istri yang masih muda, baik istri pertama maupun istri yang berikutnya, ya, hargai itu. Istrinya masih kecil, istrinya masih muda, yang masih senang dengan main-main gitu ya. Maksudnya main-mainnya anak-anak yang kecil itu, hargai dia, biarin aja. Masih senang dengan main boneka gitu ya, masih senang dengan permainan-permainan yang masih anak-anak remaja, ya hargai dia, nggak masalah. Jadi seperti itu. Karena Nabi kita SAW juga demikian, menikahi Ibunda Aisyah itu dalam keadaan masih kecil. Maksudnya untuk ukuran orang sekarang itu masih kecil, walaupun di bangsa Arab itu adalah umur yang sudah cukup nikah gitu ya. Itu umurnya sekitar 10 menikahi umurnya 7 tahun dan berhubungan ketika umur 9 tahun. Jadi jangan dibayangkan pemirsa sekalian, umur segitu adalah seperti umurnya anak-anak antum ya, anak-anak Anda itu ya. Jadi berbeda seperti itu. Dan juga budaya yang membuat berbeda. Budaya yang membuat berbeda. Kalau dikatakan itu adalah umur di bawah umur untuk menikah, itu kan budaya kita. Namun budaya yang lain tidak di bawah umur, itu adalah usia cukup nikah gitu ya. Usia cukup untuk menikah. Karena inilah pendidikan kita adalah pendidikan yang sangat lama untuk membuat seorang perempuan menjadi dewasa. Tapi pendidikan yang ada di zaman Nabi adalah pendidikan yang mengajarkan umat Islam agar benar-benar cepat dewasa. Jadi demikian, cepat dewasa, cepat bisa mengerti tentang kewajiban dia kepada Allah, kepada orang tua, kepada pasangannya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi untuk bisa berlemah lembut pada istri adalah kewajiban sang suami. Ya, untuk bisa bermain-main. Jangan serius terus dengan istrinya, santai saja gitu. Kadang tertawa gitu ya. Ya, terkadang kalau istrinya salah ya nggak apa-apa. Dia agak tegas gitu ya. Kemudian kalau dia memang tidak salah ya sudah. Dia harus bisa fleksibel dalam memperlakukan istrinya. Dan usahakan kebiasaan dia adalah lemah lembut. Lemah lembut, berbaik ya, bersikap baik terhadap istrinya gitu ya. Karena ini adalah yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai sang istri itu merindukan belayan dari sang suami. Ini tidak benar. Merindukan untuk dicium, merindukan untuk disayangi gitu ya, dan lain-lain. Nabi kita SAW, pemirsa sekalian, itu justru mesra sekali dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau usianya sudah sekitar 50-an. 50, sedangkan ibunda Aisyah umurnya belasan. Nah, Nabi kita SAW itu pernah bersikap seperti apa ya? Ya itu tadi, memperlakukan, menghargai Aisyah yang masih muda. Aisyah bercerita bahwasanya Nabi pernah bersabda kepada Aisyah, "Ta'alai usabiquk." Ta'alai usabiquka. Wahai Aisyah, kemarilah kamu. Ayo kita balapan lari. Ini kisahnya adalah ketika Nabi dan para sahabat sedang safar. Saat itu ibunda Aisyah itu ngikut. Saat itu di dalam riwayat yang lain Nabi menyuruh para sahabat, kalian dulu duluan berangkat. Udah, duluan berangkat. Rombongan perang berangkat duluan. Nah, di belakang itu tersisa Aisyah dengan Nabi. Nabi bersabda, "Ta'ala yusabiquk." Ayo Aisyah, sini. Ayo kita balapan lari. Balapan lari dengan istrinya. Ya, gitu ya. Kemudian fatasbiquhu. Nah, kesempatan pertama Aisyah menang. Lari, balapan lari dengan Nabi, Aisyah menang, gitu ya. Tsumma yusabiquha. Kemudian kesempatan yang lain gitu ya. Kesempatan yang lain Nabi menang. Jadi memang sering ya seperti itu ya. Ini permainan. Kesempatan yang lain Nabi pernah ya, balapan lari dengan Aisyah, ngajak gitu ya. Karena Aisyah juga sudah agak gemuk gitu ya. Sudah berisi badannya. Ketika lari Nabi menang, Aisyah kalah.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian Nabi saat itu tertawa pemirsa sekalian ketika beliau sudah berhasil mendahului Aisyah dan membalap Aisyah. Beliau tertawa dan berkata, hadhihi bitilka, hadhihi bitilka. Kemenangan saya ini adalah sebagai balasan yang kemarin saya kalah. Impas wahai Aisyah, gitu ya. Nah, seperti itu pemirsa sekalian. Jadi tidak apa? Di dalam rumah tangga tidak selamanya seseorang itu keras, tegas, tidak demikian. Usahakan itu bukan menjadi watak, gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang keenam. Jadi kewajiban suami yang keenam adalah ayyasmura ma'a zaujatihi yuhaddithuha wa yastami'u ila hadithiha. Ini penting. Ini adalah hak istri. Yaitu hak istri adalah sang suami ngobrol-ngobrol dengan istrinya di waktu malam, bercerita, saling bertukar cerita, ya, dan mendengarkan ceritanya. Bagi orang yang mengerti ilmu psikologi, pemirsa sekalian, kita akan mengetahui bahwasanya sang wanita itu adalah, atau wanita itu adalah makhluk yang banyak bicara. Makhluk yang banyak bicara. Dikit-dikit ingin bicara, dikit-dikit ingin bicara, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kita harus hargai seperti itu. Dia mengalami suatu hal di siang hari, suaminya datang di malam hari, sebelum tidur cerita, didengarkan. Jadilah pendengar yang baik bagi sang istri. Cerita, terkadang dia cerita gitu. Jadi seperti itu keadaannya. Wah, betapa mesranya kehidupan rumah tangga yang demikian itu. Jadi jangan sampai pemirsa sekalian karena merasa kecapean nggak mau mendengarkan cerita istri ngomong apa itu nggak didengarkan, dan itu diketahui oleh sang istri, sehingga sang istri itu tidak memiliki tempat untuk mencurahkan isi hati dia. Dan akhirnya suatu saat kalau dia suatu saat dia bisa curhat kepada orang lain. Dan kalau yang dicurhati itu adalah sesama jenisnya, alhamdulillah nggak masalah. Walaupun itu juga bermasalah sebenarnya, tapi itu masih mendingan lebih dibandingkan kalau dia curhatnya kepada laki-laki lain. Apalagi ada sebagian sekarang laki-laki dan perempuan reunian gitu pemirsa sekalian. Walaupun sebenarnya saya juga kurang setuju ya dengan hal ini. Reunian misalnya gitu, reunian ketemu antara reunian SMP-nya, istri ngikut, dan di sana ternyata ada laki-laki yang menjadi mantannya dia gitu ya. Dan akhirnya didekati gitu ya, walaupun nggak ada rasa cinta gitu, tapi dia mendekat dengan salah satu teman laki-lakinya, cerita bosnya begini dan begitu. Nah ternyata teman laki-laki itu malah mendengarkan, oh iya begitu ya, Masya Allah, mudah-mudahan kamu diberikan jalan keluar. Ya saya ikut prihatin dan sebagainya. Ternyata orang lain itu bisa lebih perhatian mendengarkan cerita istri kita dibandingkan suaminya. Nah kalau sudah seperti ini musibah besar bagi bagi rumah tangga demikian. Yang ini bisa menyebabkan sang istri itu bisa mencintai orang lain, ya seperti itu. Dan inilah yang terjadi banyak dari rumah tangga yang ada. Sang suami ya tidak memperhatikan hal ini. Padahal Nabi kita SAW mengajarkan kita, pemirsa sekalian, dalam suatu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ingat, hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah hadis yang disepakati kesahihannya. Sebelum tidur, Aisyah pernah bercerita tentang 11 perempuan yang kelakuannya berbeda-beda. Ingat, masing-masing perempuan itu dijelaskan kelakuannya. Dan itu tentu saja memakan waktu yang agak lama Nabi mendengarkan, tapi Nabi saat itu serius mendengarkan. Aisyah banyak bicara, Nabi dengarkan saja. Nah seperti itu ya. Dan hadis yang panjang ini disebut hadis Ummu Zara' atau hadis Ummu Zara'in. Ya, silakan pemirsa mencari literatur yang berkenaan dengan hadis Ummu Zara'in. Maka kita akan mengetahui ternyata Nabi adalah menjadi pendengar yang baik. Ini adalah sunnah ya yang diajarkan oleh Islam kepada kita semua agar jadi suami yang mendengarkan cerita dari istri. Jadi seperti itu. Karena perlu diingat, karena itu adalah hak istri. Jadi jangan sampai dia merasa tidak puas dengan kita sehingga diceritakan pada yang lain. Baik. Kewajiban suami yang ke-7. Dan ini adalah kewajiban di antara kewajiban yang terpenting bagi suami adalah ayyu'allimaha umur diniha wa yahussaha 'ala ta'ati, yaitu mengajarkan istrinya perkara-perkara agama. Ngajarin agama, mengajak dia untuk taat kepada Allah dan Rasulnya serta taat pada aturan-aturan agama. Ya, konsekuensinya dari perintah ini ya atau kewajiban ini pemirsa sekalian adalah
sang suami kan harus mengajarkan. Dia harus ngaji dulu. Dia harus belajar ilmu agama. Jadi hendaknya sang suami ya kegiatannya dalam kesehariannya itu tidak hanya ngurusi dunia saja. Hendaknya sang suami juga membaca buku literatur yang berkenaan dengan masalah agama dia. Dia harus kepo tentang agamanya, membaca dari Al-Quran, bertanya, dia membaca dari buku hadis yang walaupun itu terjemahan tidak mengapa. Dia banyak hadir kajian atau mendengarkan kajian. Ini adalah kewajiban. Setelah itu diajarkan kepada istrinya. Setelah diajarkan, diajak untuk taat. Bahkan, ya pemirsa sekalian, memaksa istrinya untuk taat walaupun itu adalah ketaatan sunnah adalah kebaikan. Jadi hendaknya sang suami tidak hanya menjalankan kewajiban yang satu saja, yaitu memberikan nafkah saja. Namun ternyata istrinya kering dari masukan-masukan dan nasihat yang berkenaan dengan agamanya. Nah, ini adalah bahaya. Bahkan bisa menyebabkan sang istri banyak tidak mengerti perkara agama. Istrinya tidak menutup aurat, dia tidak ajari tentang kewajiban agama. Istrinya sholatnya terburu-buru, bacaan sholatnya salah, Al-Fatihahnya tidak benar, dia tidak mau mengajari. Atau dia tidak memberikan solusi agar istri itu bisa. Ini adalah suami durhaka, yang bisa jadi nanti akan dia dibalas dengan kedurhakaan istrinya atau anaknya. Makanya pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah diantara kewajiban yang banyak sang suami meninggalkannya. Perlu diingat, ketika Anda sudah menjadi suami dengan pernikahan yang sah, maka Anda harus melaksanakan kewajiban ini. Dan kewajiban ini pemirsa sekalian adalah dalam rangka melaksanakan firman Allah, bukan ucapan saya. Tapi firman Allah yang mulia itu dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Yang bahan bakar neraka itu adalah bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. Di neraka itu ada para malaikat yang keras dan juga kejam serta kuat-kuat. Mereka tidak akan menentang Allah ya terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka akan selalu melaksanakan. Nggak menentang perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan yang mengerikan di neraka. Tujuannya adalah agar sang suami ya secara khusus dan juga orang-orang beriman secara umum itu benar-benar masa khawatir terhadap neraka, terhadap dirinya dan keluarganya masuk neraka, sehingga dia bisa menjaganya. Nah, bagaimana cara menjaga diri dari neraka, pemirsa sekalian? Itu ditafsirkan oleh para ulama salaf, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau menafsiri firman Allah ini, cara menjaga diri dan keluarga dari neraka adalah alimuhum adibuhum. Ali berkata begitu, ajari mereka agama dan didik mereka dengan pendidikan adab. Nah, seperti itu. Dan kalau kita mau tahu sekarang permasalahan di negeri kita secara khusus, tambah banyak kasus korupsi, pembunuhan, kecurangan gitu ya. Kemudian kasus pertengkaran, kasus tidak jujur, tidak amanah dan sebagainya. Jadi sehingga negeri ini jadi carut-marut, pemimpinnya juga begitu. Perlu diingat pemirsa sekalian adalah karena permasalahan yang sudah berlarut-larut sejak dahulu umat Islam meninggalkan agamanya. Ya, dikarenakan sang suami yang sudah begitu banyak di masa lalu itu meninggalkan kewajiban ini. Ya, makanya Profesor Naqib Al-Atas itu seorang ilmuwan dari Islam itu ya menjelaskan, ilmuwan Islam yang tinggalnya di Malaysia, beliau berkata bahwasannya problematika permasalahan yang ada di negeri Islam saat ini adalah karena loss of adab, hilangnya adab. Makanya ya permasalahan carut-marut yang ada itu adalah karena suami sudah begitu tidak peduli dengan keluarganya, dengan pendidikan agama dan juga adab-adab di dalam agama Islam itu tadi. Nah, seperti itu ya. Dan juga ditafsirkan oleh sahabat Nabi yang lain, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, i'malu bi ta'atillah. I'malu bi ta'atillah. Jadi mengamalkanlah taat kepada Allah. Hindarilah maksiat. Perintahkan keluarga kalian dengan berzikir, maka Allah akan menyelamatkan kalian dari neraka. Itu makna dari menyelamatkan keluarga dari neraka. Dan juga Qatadah bin Di'amah As-Sadusi berkata, maksud dari firman Allah ini adalah suami harus mencegah atau harus menjaga keluarganya dari neraka. Itu dengan cara memerintahkan mereka untuk melaksanakan taat, melarang mereka dari perbuatan maksiat. Jadi keluarganya berbuat maksiat dilarang.
keluar dari rumahnya tanpa menutup aurat dilarang. Ya, keluar dari rumahnya dengan menampakkan perhiasannya, contohnya perhiasan di sini, dilarang. Keluar dari rumahnya memakai baju yang tabarruj, baju menutup aurat tapi itu bajunya merupakan perhiasan, dilarang. Tidak sholat, harus diperintah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kata Qatadah, dan harus melaksanakan perintah Allah, perintah agama Allah di dalam mengatur keluarga. Ya, seperti itu. Mencegah memerintahkan mereka dan membantu mereka. Kata Qatadah bin Da'amah, ya'muruhum bihi wa yusa'iduhum alaihi. Jadi jangan jadi sang suami memerintah saja tapi tidak membantu. Bantu istri untuk bisa menutup aurat dengan dibeliin pakaian yang menutup aurat yang memenuhi syar'i gitu ya, sesuai dengan syariatnya. Bantu anak dan istri harus membaca Al-Quran dengan baik. Bantu sang istri dan anak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dia ajari, atau dia pondokkan, dia sekolahkan pesantren, atau dia masukkan ke dalam halakoh-halakoh Al-Quran, anak dan istri. Jadi seperti itu. Kemudian fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan qada'tahum anha wa zajartahum anha. Jadi apabila kamu melihat maksiat ya dilakukan oleh keluarga, maka harus dicegah dan juga dilarang. Nah, ini harus seperti itu. Anaknya ngerokok ya dilarang, anaknya pacaran dilarang. Nah, dan ini sekali lagi kalau kita sudah tahu tafsiran ulama demikian, inilah yang banyak membuat permasalahan begitu banyak di negeri kita ini. Karena suami menjadi suami yang durhaka. Ya, seperti itu pemirsa sekalian. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita hanya memenuhi kebutuhan sandang pangan papan saja, pendidikan agama tentang masalah dunia saja. Wah, itu nggak pengen anaknya ketinggalan, tapi masalah agama sangat disayangkan. Sangat tidak peduli dengan ini tidak boleh. Baik, yang berikutnya ada kewajiban suami berikutnya adalah ayyaghuddu tarfa'an ba'di akhta'iha ma lam yakun fihi ikhlalun bi syar'illah. Sang istri sang suami, maaf ya. Sang suami berkewajiban untuk menutup mata dari sebagian kekeliruan, sebagian aib yang dimiliki oleh istri. Selagi aib dan kesalahan tersebut itu tidak melanggar syariat. Ya, tidak melanggar syariatnya sabar dia. Dia harus menerima dan tidak boleh membencinya kemudian mencerai, tidak boleh. Lihat, Islam mengajarkan pemirsa sekalian, seseorang yang sudah di dalam rumah tangga itu harus dipertahankan dengan suami harus mengetahui kewajibannya. Di antaranya adalah jangan sampai membenci, jangan sampai mencerai, sudah terima istrimu itu apa adanya. Ya, karena dahulu Anda menikahi dia itu dalam keadaan tidak dipaksa, justru Anda yang mendatangi dia. Nah, kalau sudah seperti itu dan Anda plus juga sudah istikharah, maka ingatlah. Nah, ingat bahwasannya itu adalah istri yang baik bagi kita. Ya, seperti itu. Dan walaupun sudah istikharah, tapi saya sudah istikharah, tapi istri saya kok begini. Ingat, sudah istikharah sebanyak apapun, sebaik apapun, sebagus apapun menghadap Allah, tapi yang namanya istri bukan bidadari surga. Yang tidak ada kesalahannya tetap ada kesalahannya, gitu ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang suami yang mukmin janganlah membenci istrinya yang mukmin. Istrinya yang mukminah nggak boleh. Suami nggak boleh membenci istrinya. Kalau dia membenci akhlak istrinya, maka dia harus menyukai sisi lain dari istrinya. Karena ada sisi baik istri yang lain, harus dilihat. Akhlaknya nggak baik, kalau ngomong nyakitin gitu ya. Tapi ternyata dia dalam melayani makan, melayani mau kerja, baik. Kemudian melayani di atas ranjang baik, itulah yang dilihat. Yang seperti itu. Karena kalau Anda mencerai dia, Anda menikahi perempuan lain, seperti itu juga. Sama, nggak ada istri yang sempurna. Karena kalau anggap dia, kayaknya dia baik, dia lebih baik daripada istri saya. Itu setan. Itu setan ya mas sekalian. Karena belum jadi istri, maka akan selalu dibayangkan oleh setan, dia lebih baik. Dia lebih baik, gitu ya, seperti itu. Jadi istri Anda yang terbaik. Jadi bukan yang lain. Karena ketika Anda menikahi dia juga, Anda akan menganggap perempuan yang belum Anda nikahi juga lebih baik daripada istri. Begitu terus, itulah dunia. Jadi demikian, nggak ada habisnya. Jadi intinya di dalam Islam, kita diperintahkan untuk bisa mempertahankan istri. Walaupun kita nggak suka satu sisi, tapi kan yang lain. Ya seperti itu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran.
Istri yang nggak baik, nggak baik, masaknya juga biasa, nggak bisa masak. Tapi ternyata dia melahirkan anak yang solih dan solihah. Itu dari siapa? Dari mana? Dari rahim istri kita. Dari rahim istri kita, pemirsa sekalian. Itu yang harus dilihat. Anak kita ternyata dari istri kita yang manyun terus gitu ya, galak terus, kita jadi kayak ikatan suami takut istri. Tapi ternyata anak kita kalau mau sholat tanpa kita bilangin udah bisa baca Al-Quran. Mau sholat, mau sekolah cium tangan dulu, baik, selalu membantu orang tua. Itu karena apa? Karena Allah yang memang memberikan ilham, dan juga Allah mengeluarkan anak tersebut yang soleh dan solehah dari istri. Jadi seperti itu pemirsa sekalian. Dan ini benar-benar hebat Islam. Nggak ada ajaran yang sehebat Islam ya. Yang sudah di dalam dipertahankan. Jangan keluar. Karena Islam benar-benar sangat benar-benar memperhatikan masalah rumah tangga. Karena melihat begitu banyak ya kebaikan yang ada di dalam rumah tangga. Kemudian kewajiban suami yang ke-9, yaitu tidak boleh menyakiti istri dengan cara memukulnya di wajah atau menjelek-jelekan istri. Ingat, memukul di wajah yang nggak boleh ya, memukul di wajahnya ya. Kalau memukul di tempat yang lain yang tidak membahayakan boleh, kalau memang udah ada syaratnya, sudah memenuhi syaratnya, sudah dinasehati. Kemudian nasehati juga nggak bermanfaat, sudah dipisahi tempat tidurnya juga masih belum bisa, maka satu itu dipukul. Pukul pun juga ada syaratnya, itu pukul tidak boleh pada wajah dan juga pada tempat-tempat yang membahayakannya. Nggak wajah tapi di kepala, ini nggak boleh. Wajah dan kepala ini adalah bahaya, nggak boleh. Sudah, kalau ingin mukul ya di pantatnya saja atau di pahanya saja. Dan mukulnya juga tidak boleh lebih dari 10 kali, tidak boleh menyakiti. Jadi selagi kalau kita sudah mengangkat tangan mengukul pantat, dia sudah ampun mas, minta maaf, sudah selesai. Walaupun belum menyentuh dia. Nah seperti itu ya. Jadi demikian pemirsa sekalian. Dan itu sekali lagi tidak boleh wajah. Karena begitu juga tidak boleh menjelekkan dia. Ya, menjelekkan dengan berkata, kalau dalam bahasa qabbahakillah, kamu dasar perempuan jelek. Perempuan jelek, semoga Allah menjelekkan kamu. Kamu memang dulu saya terpaksa menikah dengan kamu, dan macam-macam. Ya, macam-macam. Ini tidak boleh. Sebenarnya tidak layak diucapkan oleh seorang suami seperti itu ya. Karena Nabi yang bersabda, wala tadribil wajha wala tuqabbih. Janganlah kalian memukul wajah dan jangan kalian menjelek-jelekkan sang istri. Seperti itu ya. Kemudian kewajiban yang 10 adalah alla yahjuraha idza hajaraha illa fil bait. Suatu ketika istri dinasehati tidak bisa. Nah, udah, berarti saat itu harus memakai metode hajar. Ingat ya, bukan hajar ini bahasa Arab, bukan hajar bahasa Indonesia. Hajar itu adalah ditinggalkan. Ditinggalkan, tidak diajak bicara, dipisahi tempat tidurnya. Udah, kalau ini kewajiban sang suami, kalau dia ingin menghajar istrinya, maka lakukanlah itu di rumahnya saja. Yaitu dengan cara dia pisahi tempat tidurnya. Enggak satu ranjang lagi. Dia tidur di bawah saja. Atau dia tidur di kamar yang lain, gitu ya. Silakan mau tidur di tempat ruang tamu kayak mau di dapur juga boleh gitu ya. Nah, seperti itu. Ini kebanyakan tidak melewati seperti ini dulu. Sang suami melihat istrinya galak, istrinya ngomong macam-macam, ya dinasehati dulu yang baik. Itu ada tahapnya gitu ya. Nah, setelah dinasehati tidak mempan juga, ya sudah dipisahi tempat tidurnya. Udah, tanpa bicara, udah pulang masuk rumah, diam saja udah. Ngomong sekedarnya gitu, habis itu tidur di tempat yang lain. Sudah. Seperti itu. Kenapa nggak tidur? Biarin. Kamu begitu sih, akhlakmu nggak berubah setelah saya nasihatnya. Biar kamu tidur sendirian. Nah, begitu nggak masalah. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan langsung mukul. Ngeliat ini, nasihati belum, dihajar belum. Dihajar itu maksudnya ditinggalkan. Ditinggalkan dalam tempat tidur gitu ya. Seperti itu. Langsung dia mukul aja. Ini adalah suami tanpa ilmu. Nah gitu ya, suami tanpa ilmu. Jadi demikian pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kamu nggak dinasihat nggak bisa, sudah saya pergi dari rumah ini. Nah, ini nggak boleh, tetap harus di dalam. Ingat, syariat Islam benar-benar menginginkan suami kalau meninggalkan di dalam. Jangan ngambek. Itu kalau ngambek itu di tempat yang lain. Misalnya kalau dia punya 2 istri, nggak datangi istrinya yang pertama sama sekali. Ini tidak boleh. Ini zalim suami begini. Tetap berada di dalam rumah, ya. Karena hak itu adalah giliran dia mabit di istrinya di situ. Gara-gara sebel sama istri pertama nggak pernah didatangi.
ini adalah zalim. Ya, permasalahan seperti ini sangat banyak ya seperti itu. Jadi tetap di rumah silakan, yang penting dalam satu atap. Anda tidur di mana silakan. Yang penting jangan tidur di kamar mandi gitu aja gitu. Terus yang ke-11, kewajiban suami yang ke-11 adalah ayyu'iffaha, yaitu menjaga kehormatan istri. Ini kewajiban sang suami, yaitu dengan cara menggauli dia, memenuhi kebutuhan biologis dia, sehingga sang istri benar-benar sudah tercukupi kebutuhan biologisnya, sudah merasa digauli dengan cara yang baik, dan akhirnya itu bisa memejamkan pandangan dia dari yang haram, tidak membuat dia sampai menyukai dan menginginkan berhubungan dengan pria lain, na'udzubillah, atau tidak sampai melakukan hal-hal yang haram. Dan ini sekali lagi juga penting ya. Nah seperti itu. Dan tentang masalah kewajiban untuk menjaga kehormatan istri, ini tidak ada waktu khusus ya, silakan antum melakukannya seminggu sekali kayak. Ada sang suami memang nggak menginginkan berhubungan gitu, tapi harus ingat, nggak ingin berhubungan tapi sang istri butuh, harus tanyakan secara terus terang, nggak masalah, Dek, kamu butuhnya, atau Mah, kamu butuhnya, pingin banget itu berapa lama sekali? Ya paling nggak seminggu sekali lah, atau 2 pekan sekali, atau 10 hari sekali, atau sebulan sekali. Yaudah, jadi nggak boleh dalam waktu itu lowong, nggak pernah diperlakukan dibelai gitu ya. Jangan sampai jarang dibelai sang istri gitu ya. Ini tidak boleh gitu ya. Ini adalah suatu hal yang tidak baik. Kalau sang suami ingin diperlakukan dengan cara yang baik, ya ingin dinafkahi, ingin dilayani, ya berhubungan, dia juga harus melayani istrinya. Pernah ada seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Amr, karena dia keseringan puasa ya, sampai dia keseringan puasa di malam hari dia sholat sunnah gitu ya, terus-terusan sholat sunnah, sampai dia melalaikan istrinya nggak dibelai. Makanya Nabi menasihati dia gitu ya, wa inna li ahlika 'alaika haqqan, istrimu itu memiliki hak untuk dibelai, hak untuk digauli, hak untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya, agar dia bisa menjaga kehormatannya. Sudah cukup dengan suaminya, dia nggak akan lari ke laki-laki yang lain. Sudah cukup curhat ke suaminya, dia tidak akan lari ke curhat ke laki-laki yang lain. Seperti itu keadaan. Dan ini penting sekali, banyak sang suami tidak mengerti tentang hal ini ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, hak istri atau kewajiban suami yang berikutnya adalah mengizinkan sang istri apabila dia meminta izin untuk keluar mendatangi sholat berjamaah. Jadi kalau istri ingin keluar dari rumah mendatangi sholat berjamaah, izin dulu mau sholat berjamaah, ya izinkan, nggak boleh kita melarangnya gitu ya. Begitu juga apabila sang istri ingin mengunjungi kerabat-kerabatnya, ingin silaturahim, ingin keluar rumah silaturahim, dikasih, Mas, ayah lagi sakit, atau ayah butuh saya gitu, saya izin keluar ya untuk pergi ke rumah ayah. Iya sudah, silakan, selagi memang aman dari fitnah, itu harus diizinkan. Jadi nggak boleh kamu nggak keluar, hak saya lebih besar dibandingkan hak ayahmu. Wow, begitu ya begitu, tapi Anda jangan begitu ngomongnya gitu ya. Ini suami tidak baik demikian. Ya sudah, dipenuhi haknya, ya sudah, silakan, tapi tolong dong masakin saya dulu. Nah seperti itu kan baik gitu ya. Seperti itu kan baik. Oke, silakan, nggak apa-apa, dekat kan misalnya, tapi tolong saya dimasakin dulu, saya mau makan gitu ya. Nah, itu kalau seperti itu adalah suami yang baik. Jadi nantinya jangan dicegah, karena silaturahim itu adalah hak dia, haknya Allah yang harus dipenuhi oleh sang istri, maka jangan sampai dicegah. Jadi seperti itu. Kemudian yang ke-13, ya mohon maaf, yang keberapa tadi? Yang ke-13 ya, maaf. Yaitu ayyuhsina dhanna biha. Sang suami harus berprasangka baik terhadap istri. Jadi tidak boleh sang istri itu dicurigai terus, tidak boleh. Karena dia cantik sekali gitu ya. Ya salahnya Anda menikahi perempuan yang terlalu cantik gitu ya. Terus Anda juga tidak menyuruh dia menutup aurat, atau sudah menutup aurat tapi tidak dicadarin. Salahnya Anda begitu, sehingga wajah istri Anda jadi pandangan gratis bagi pria-pria yang lain, apalagi pria-pria yang berhati sakit, atau yang lagi sakit hatinya, sakit jiwanya. Istilah itu salah Anda gitu. Jadi kalau Anda ingin bebas dari curiga, ya sudah, tutup istri Anda dengan aurat. Kalau bisa wajahnya ditutup, nggak apa-apa. Itu dianjurkan itu ya dalam syariat itu ya. Bahkan sebagian ulama mewajibkan itu ya. Jadi agar Anda tidak curigaan. Jadi jangan Anda
dikit-dikit curiga, keluar curiga, kamu di mana, ya saya macam-macam gitu. Ini tidak baik. Dan ini adalah perilaku dari suami yang sangat tidak baik. Jadi berbaik sangkalah pada sang istri, agar istri juga bisa tenang hidup dengan kita, tidak dicurigai, dikit-dikit curiga, ini adalah tidak benar. Ya, seperti itu. Kemudian yang keberapa? Kewajiban yang tadi ke berapa sih, Pak? Tadi ke-13 ya. Sekarang yang ke-14. Kewajiban suami yang ke-14 adalah ayya'dila bainaha wa baina dharratiha fi at-ta'ami wasyarabi wal libasi wal mabit. Ya, seperti itu. Kewajiban yang berikutnya adalah sang suami harus bersikap adil antara istrinya dan juga antara madu-madunya istri. Kalau dia memang menikah lebih dari satu. Adil dari sisi makanannya, dari sisi minuman, sisi pakaian, dari sisi bermabit itu bermalam. Jangan karena istri yang baru itu cantik sehingga dia di sana mulu. Hak istri yang tahu istri yang pertama sudah diketahui keburukannya, akhlaknya, jadi nggak pernah dihubungi, ini adalah zalim. Ya, seperti itu. Ya, jadi intinya gimana yang benar kata para ulama. Ya, nanti kita akan jelaskan pemirsa sekalian kapan-kapan tentang masalah fikih poligami, ada bab khusus gitu ya. Ya, intinya yang disebut keadilan itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Ya, keadilan istri pertama yang dia sudah memiliki, yang dia mungkin sudah gemuk gitu ya, sudah memiliki anak banyak, ya nafkahnya nggak seperti istri yang pertama. Jadi kalau istri pertama dengan istri kedua nafkahnya 2 juta, berarti Anda zalim masih gitu ya. Ya, harusnya dibedain sesuai dengan kebutuhan. Istri pertama masih sendiri, kalau dikasih 500.000 cukup, ya sudah kasih 500.000 saja gitu ya. Dia belum punya anak dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Kalau istri pertama sudah punya rumah, istri kedua juga punya rumah, ya masih sedikit ya, rumahnya masih kecil, nggak masalah gitu ya. Nah gitu ya. Kemudian minum pun demikian. Sebulan itu kebutuhan itu misalnya 100 liter. Di sana 100 liter, di sini jangan sampai 100 liter, enggak. Di sini hanya berapa liter gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian istri yang pertama itu kalau bajunya XL, kalau istri ini adalah M cukup, ya sudah cukup M. Jadi kalau XL ini termasuk ketidakadilan. Jadi intinya adalah adil itu adalah sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan musyawarah, sesuai dengan keriduan. Namun tentang masalah mabit kita akan jelaskan singkat bahwasanya sebaiknya bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, mabitnya itu sehari di sini, sehari di sini, sehari di sini, semalam di sini, semalam di istri yang lain, semalam di istri yang lain. Jadi seandainya dia memiliki 4 istri, berarti istri yang pertama atau masing-masing dari istri itu digauli 4 hari sekali, dan itu insya Allah cukup bagi sang wanita. Adapun laki-laki memang kebutuhan biologisnya itu lebih cepat, ya dia bisa setiap hari. Namun kalau istri itu 4 hari sekali itu cukup bagi dia. Dan tentang masalah mabit itu tidak harus berhubungan, sehingga dia, mohon maaf, dia hanya nafsu atau nafsunya, syahwatnya itu timbul pada istri yang terakhir saja, sedangkan dia mabit di istri pertama, kedua dan ketiga itu tidak berhubungan, tidak mengapa. Yang penting Anda datang di situ, tidur di situ bersama dengan dia, dan ini akan menjadi ketenangan dia, kegelisahan dia hilang, tenang, tentram hatinya gitu ya. Ya, ada yang mengayomi, ada yang menasehati. Jadi seperti itu. Walaupun beberapa hari tidak ada, tapi ternyata ketika ada, walaupun tidak berhubungan, maka saat itu tidak mengapa. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban suami atau hak istri. Dan sang suami harus mengetahui ini agar rumah tangga benar-benar bisa langgeng, ya, tidak ada yang memisahi keduanya melainkan kematian. Dan itulah yang diinginkan oleh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan juga bagi kita semua. Ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.